kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati. Saya persilakan Ibu Eli, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk kita masuk dalam doa dulu. Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ke dalam tangan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu. Engkau melawat setiap kami yang bergabung malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih buat Pinkan, buat kesaksian yang luar biasa, ya, kesaksian yang membuat kita yakin bahwa hari-hari ini adalah waktunya di mana akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan, ya. Kalau saudara lihat bagaimana kesaksian, ya, hari-hari ini kita percaya, kita semua hari-hari ini jangan mau kalah dengan orang-orang yang punya semangat. Banyak orang-orang yang bertobat hari-hari ini, ya, orang-orang yang lahir baru itu punya militan sebagai pengikut Kristus. Mereka punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Makanya kita hari ini jangan mau saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun, ya, tapi kita sendiri hidup ini cuma ngurusin masalah, depresi, stres, tapi tidak menghasilkan buah buat kerajaan Allah. Kalau saudara lihat kesaksian dari seorang Pinkan, ya, bagaimana dia itu bertemu Kristus, mungkin cinta mula-mula, jiwa yang baru, ya, tapi dia punya rasa haus dan lapar akan kebenaran sampai hari ini dia bisa bersaksi, ya, jadi hamba Tuhan. Itu luar biasa. Itu tidak gampang, saudara, ya. Ada banyak orang Kristen ketika diberkati justru lupa. Malah enak-enakan, nyaman dengan berkat, dengan pemulihan, ya, sehingga apa? Nggak menghasilkan buah. Kita diberkati hari ini juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Kesaksian yang luar biasa. Yuk kita baca hari ini. Bagaimana hari ini jangan sampai jadi anak Tuhan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Buka Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30, ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Firman Tuhan malam ini berkata buat saudara dan saya, orang Kristen walaupun 20 tahun, mungkin dengan yang 2 tahun, kalau ditimbang kualitas bobotnya, kadang-kadang yang 2 tahun ini jauh lebih berbobot. Makanya banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Justru yang terakhir seperti seorang Pinkan Mambo, yang mungkin buat sebagian orang enggak tahu siapa Pinkan Mambo di dalam satu pengenalan akan Tuhan. Tapi ketika dia bertobat, ya, kita tahu bahwa dia yang terakhir jadi yang terdahulu. Coba saudara lihat di 2 Korintus 5 ayat 17, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Banyak orang Kristen hari-hari ini 20 tahun, tapi tetap jadi ciptaan yang lama. Tidak pernah hidupnya jadi ciptaan yang baru. Yang baru bertobat seperti Pinkan Mambo, mungkin umurnya masih seumur jagung, tapi dia benar-benar hidup menghidupi firman, sehingga dia menjadi seorang ciptaan yang baru. Mana yang membuat Tuhan bangga? Yang 20 tahun, atau yang masih seusia jagung, yang masih bertobat mungkin 1-2 tahun, tapi hidupnya total menjadi seorang yang ciptaan yang baru. Bahkan hidupnya menjadi orang Kristen, bukan jadi orang Kristen yang terdahulu menjadi yang terakhir, tapi benar-benar yang terakhir dia menjadi orang yang terdahulu. Itu luar biasanya. Hari-hari ini yuk kita semua sebagai anak Tuhan mulai periksa pribadi lepas pribadi. Tuhan, apakah Tuhan bangga dengan kekristenan saya yang selama ini mungkin saya jadi orang Kristen sejak lahir. Tapi buat saya ketika saya dulu dalam hidup belum dalam proses, saya tidak pernah diproses Tuhan, Tuhan tidak pernah bangga dengan saya. Kekristenan saya sejak lahir itu tidak menjamin nama Tuhan dipermuliakan. Tidak membuat Tuhan bangga. Kenapa dalam kehidupan kekristenan saya belum jadi ciptaan yang baru.
Buat saudara dan saya hari ini, selama masih ada kesempatan, yuk kita jadi anak Tuhan, benar-benar punya karakter Kristus, punya jadi ciptaan yang baru, serupa dengan Kristus. Sehingga ketika di pemandangan Tuhan, saudara jadi anak Tuhan yang punya kualitas. Kita buka ayatnya Yohanes 5 ayat 23 sampai 24. Ya, bagaimana hari-hari ini kita jadi orang benar yang benar-benar harus fokus, saudara. Ya, Yohanes 5 ayat 23 sampai 24. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, barang siapa tidak menghormati anak Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Betapa saudara hari ini bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberikan hidup yang kekal. Saudara sudah berpindah dari alam maut ya ke dalam satu kehidupan selama-lamanya. Apa yang saudara perlu lakukan hari-hari ini di Yohanes 5 ayat 23 ayat 24. Hari-hari ini ciri sebagai orang benar adalah yang pertama, menghormati Tuhan. Sudahkah saudara dan saya jadi orang Kristen selama ini menghormati Tuhan? Banyak anak Tuhan ya, 3 hal. Yang pertama menghormati Tuhan, yang kedua barang siapa mendengar perkataanku. Sering kali kita ini dengar kata-kata Tuhan berapa persen, tapi lebih banyak mendengar apa kata iblis, apa kata keinginan daging, apa kata orang. Saudara jarang total mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga adalah percaya. 3 hal yang akan saya bahas malam ini. Saudara perlu memikirkan apakah hidup saudara benar-benar sudah jadi ciptaan yang baru, yaitu sudah hidup menghormati Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menghormati kekudusannya Tuhan. Banyak contoh misalnya, datang ke gereja, kepinginnya bukan cari Tuhan, ketemu Tuhan, jualan. Oh, biar bisa rame-rame karena pergi sama teman, ya sudahlah. Nanti di gereja kalau ada orang yang rasanya aneh, mulai kasak kusuk. Saudara, banyak anak Tuhan yang hari-hari ini hidup itu tidak menghormati kekudusannya Tuhan. Kita hari-hari ini sering kali kita itu cenderung apa? Meremehkan Tuhan. Ke ibadah ya sudahlah. Bahkan kalau ke ibadah, lihat. Kalau ada makanan yang enak, bondong-bondong ke sana. Kalau tidak ada sembako, mungkin ada sebagian orang seperti itu. Datang ke ibadah, lihat-lihat orangnya siapa yang datang. Kalau bisa diprospek, baru aku mau ke sana. Karena yang datang ini aku lihat pengusaha yang bisa diprospek untuk beli penjualanku. Lihat saudara, apakah Tuhan tidak melihat motivasi hati saudara? Buka di Yesaya 29 ayat 13. Bagaimana orang yang tidak menghormati akan kekudusannya Tuhan. Seringkali kalau kita jadi ciptaan yang baru, kita mau jadi orang Kristen yang benar-benar militan, kita harus benar-benar menghormati Tuhan. Ya, jangan sampai bahkan banyak orang yang datang misalnya hanya sekedar stor muka di gereja. Ibadah sudah mau selesai, kurang 20 menit hadir. Yang penting stor wajah. Hadir ketemu teman. Ini orang-orang yang seperti ini perlu kita meninggalkan manusia lama. Perlu kita hari ini menghormati Tuhan, menghormati kekudusannya. Lihat ayat ini berkata Yesaya 29 ayat 13. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat hanya dengan mulutnya dan memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya itu menjauh daripadaku.
Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara lihat apa yang dikatakan firman hari ini. Kenapa banyak orang tidak bisa menghormati kekudusan Tuhan? Ini tadi. Karena ketika saudara datang mendekat memuliakan Tuhan, saudara hanya ngomong haleluya, puji Tuhan, shalom. Hanya di bibir. Tapi sementara hati saudara tidak pernah punya motivasi yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya ada yang jualan ya, ada yang cuman sekedar ya daripada di rumah lah santai. Lebih baik kita kumpul-kumpul nanti setelah ibadah cari makanan. Bahkan belum selesai ibadah sudah gini, mau makan apa nanti ya? Yang dipikirin mau makan apa nanti? Setelah ini kita mau kemana? Saudara cuman buat transit. Setelah itu saudara bisa ketemu sama teman-teman dan saudara bisa happy. Tapi saudara tidak pernah bahwa ketika saudara datang ibadah, saudara benar-benar mengatakan, Tuhanku baik. Terima kasih Tuhan. Buat kehidupan 1 minggu, 1 hari lewat sampai hari ini Engkau pelihara kehidupanku. Engkau penuhi semua apa yang hari ini menjadi kebutuhan hidupku. Engkau memberikan aku anugerah. Aku hari ini bisa sehat. Hari ini aku bisa punya anak-anak sehat. Semuanya sehat. Ada nafas kehidupan yang Kau berkati. Itu saudara hampir lupa, saudara hampir sampai saudara tidak bisa menghormati kekudusannya. Saudara hanya ngomong di bibir tapi hati saudara enggak. Saudara hanya menjalankan perintahnya manusia. Saudara tidak pernah sadar bahwa ketika saudara datang kepada Tuhan, itu karena saudara sadar betapa besar pengorbanan Kristus atas hidup saudara dan saya. Saudara tidak pernah nyadar Tuhan begitu sangat mengasihi saudara. Ketika saudara cuma datang, ya sudahlah jadi orang Kristen karena memang aku orang Kristen kalau enggak seminggu sekali ke gereja kok enggak afdol ya, nanti tokoku sepi, nanti usahaku sepi, nanti anak-anak enggak sehat, anak-anakku enggak jadi juara. Saudara, apakah Tuhan tidak lihat hati? Tuhan ngomong, bangsa ini memuliakan namaku hanya di bibirnya saja. Sementara hatinya tidak pernah, hatinya benar-benar tulus buat aku. Tuhan tahu. Saudara cuman menjalankan perintah manusia. Hari ini, malam ini, yuk firman Tuhan. Kalau saudara benar-benar tunjukkan di hadapan Tuhan, Tuhan, ketika aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Kalau aku belum jadi ciptaan yang baru, ampuni aku. Selama ini aku tidak menghormati kekudusan-Mu, ampuni aku Tuhan. Lakukan saudara, ini yang Tuhan sedang cari buat anak-anak Tuhan. Bukan lamanya saudara jadi orang Kristen, tidak pernah buat Tuhan bangga. Apakah KTP saudara orang Kristen sejak lahir dan sebagainya itu membuat Tuhan bangga? Sementara saudara tidak pernah memuliakan namanya lewat perbuatan saudara. Yuk yang kedua, kita lihat bagaimana hari ini. Ya, Kolose 3 ayat 8 yang berkata gini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Seringkali saya melihat orang Kristen, ya kadang-kadang di gereja, kalau sudah selesai gitu, itu waktu mereka kumpul-kumpul, ya itu sudah mereka lupa, baru aja puji Tuhan, haleluya, holy, holy, holy are you Lord. Setelah itu, setelah buyar selesai, ngomong kotor, mulai maki-maki orang, mulai mulutnya menghujat, menghakimi orang, menfitnah orang. Saudara lihat, saudara tadi beribadah, ketemu siapa? Kalau saudara ketemu pribadi yang kudus, setelah ibadah saudara jaga kekudusan. Ini yang Tuhan mau, jangan ada kata kotor, jangan ada marah, geram. Itu salah satu bentuk kita menghormati Tuhan. Amin, saudara. Muliakan Tuhan dengan perkataanmu. Muliakan Tuhan dengan perbuatanmu.
Lihat yang kedua dengan perkataan, ya. Yang kedua, bagaimana kita mendengar perkataan Tuhan. Buka Efesus 5 ayat 14. Yang pertama tadi menghormati Tuhan. Yang kedua adalah dengar perkataannya. Efesus 5 ayat 14 sampai 16 nanti kita baca ya. 14 dulu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin, saudara. Kita percaya hari ini Tuhan memerintahkan saudara, hai umatku, bangun. Ayo, jangan rohanimu tertidur terus. Jangan sampai hidupmu hanya dihabiskan dengan fokus masalah tanpa membangun rohani. Semestinya pil pahit itu buat rohanimu sehat. Tapi justru hari-hari ini dengan adanya masa sulit, masa sukar, masa pandemi ini, krisis, itu membuat saudara mati secara rohani. Makanya Tuhan berkata, dengar perkataan Tuhan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara dan saya hari ini kita percaya bahwa Kristus itulah terang yang sedang menerangi dunia yang gelap ini, saudara. Kita hari ini bangun. Kita harus menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap, yang sedang dalam perjalanan menuju dilenyapkan. Kita anak Tuhan yang dilenyapkan bukan kita dilenyapkan hancur, tapi keinginan daging mata, keangkuhan hidupmu, itu yang sedang dilenyapkan oleh Tuhan. Makanya hari ini dengan proses yang begitu berat hari-hari ini, tidak perlu takut. Ketika keinginan dagingmu sudah mati, keangkuhan hidup, keinginan matamu sudah benar-benar mati, percayalah semuanya Tuhan akan memberikan janji-janjinya buat orang benar. Selama saudara belum menjadi orang benar hari-hari ini, saudara tidak bisa menghormati kekudusan Tuhan. Saudara tidak mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Saudara akan mengalami proses, saudara. Ini yang Tuhan mau. Saudara lihat bagaimana hari ini Efesus 5 ayat 14 ya. Kita baca 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku tidak mau jadi orang yang terdahulu, jadi yang terakhir. Aku mau yang terdahulu, tetap jadi yang terdahulu. Tetap jadi orang yang spesial. Aku tetap akan menjadi orang yang punya ciptaan yang baru. Buat apa aku jadi orang Kristen kalau aku selama ini di pemandangan Tuhan cuman hidupku karakter yang lama, manusianya lama terus. Jadi orang Kristen puluhan tahun tidak pinter-pinter, malah yang seperti Pinkan Mambo, jadi orang Kristen yang cuman baru tapi dia sudah militan. Itu yang perlu saudara pertahankan hari ini. Jangan jadi orang yang bebal. Kenapa saya lihat pernikahan hari-hari ini? Salah satu ayat yang tadi saya dapat, tadi pagi saya dapat 2 ayat. Kenapa hari ini saya tidak tahu, kalau Pinkan akan cerita juga tentang bagaimana rumah tangganya ya. Berarti Tuhan itu pas memberikan sesuatu yang terbaik ya. Kita percaya bahwa setiap saudara pasti ada masalah di dalam rumah tangga. Tidak mungkin saudara. Saudara bukan menikah dengan malaikat. Saudara menikah dengan manusia yang banyak kelemahannya. Sementara kita sendiri juga bukan orang sempurna. Kita menikah dengan orang yang bukan sempurna. Pasti ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Kalau ada kelemahan, kita juga tidak belajar untuk terus mempermasalahkan kelemahannya, dan lama-lama kita menuntut cerai. Ya, mungkin hari ini kenapa ini 2 firman yang saya dapat tadi pagi, kita harus benar-benar hari ini jangan sampai ibu-ibu khususnya ya, kalau sudah suami berselingkuh atau suami sudah mulai pasangan hidup kita mulai tidak setia, jangan sekali-kali membalas atau menuntut cerai. Coba saudara buka, ya saya aja yang baca supaya cepat. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Itu sebabnya kenapa sampai hari ini kalau saya ngajarin ibu-ibu bertahan.
dalam setiap perkawinan bertahan, jangan mencemarkan tempat tidur. Sudah, kalau pasangan hidupmu hari ini mencemarkan tempat tidur, biar itu urusannya Tuhan. Saudara lihat, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kalau suamimu sudah selingkuh, jangan balas, nanti saudara juga akan terima hukumannya. Karena orang pesundal dan pezina itu akan dihakimi Allah. Saudara hari ini bertahan. Saudara lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Karena inilah kehendak Allah, ya, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Hari ini kalau ada bapak-bapak juga yang join, ya, bergabung. Ini loh firman yang mengatakan, bagaimanapun istri itu jangan sampai punya kepinginan ganti istri lagi. Kita percaya bahwa kehendak Allah itu pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan baik suami istri. Jangan sampai ada pikiran mau membalas semua perbuatan selingkuh dengan selingkuh, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Seorang, saudara. Tidak ada yang tulisannya berapa orang, seorang perempuan, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, ya, bagaimana Efesus 5 ayat 16-17. Bagaimana kita hari ini dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita tidak mau jadi orang bebal, kita tidak mau jadi orang bodoh. Dengar-dengaran akan kata Tuhan, yaitu supaya kita hari ini hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita hari ini belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kalaupun hari ini ada masalah yang belum selesai, sudah berdoa, sudah taat, percayalah kehendak Tuhan itu yang harus saudara selesaikan sampai di garis akhir. Kehendakmu belum terjadi, tidak masalah, saudara. Karena pada hakikatnya, kalau saudara berkata, aku mau jadi ciptaan yang baru, izinkan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakmu. Amin, saudara. Hari ini kita semua jadi anak Tuhan. Yuk belajar. Hari ini selain menghormati Tuhan, dengar-dengaran apa kata Tuhan. Jangan jadi orang yang bebal, jangan jadi orang yang bodoh. Pergunakan waktu. Yang ketiga, ya, nggak usah dibaca, Efesus 5, 19b sampai 20. Ailing sudah punya itu gambarannya. Belajar untuk mengucap syukur dan bernyanyi. Belajar untuk bersukacita dalam segala keadaan. Amin, saudara. Ketika kita mau jadi ciptaan yang baru, kita harus benar-benar dengar-dengaran apa kata Tuhan. Ya, saudara, ayat yang terakhir, ya, kita percaya hari ini saudara tidak perlu takut. Kita mau melakukan hal untuk dengar-dengaran apa kata Tuhan. Yang pertama, jangan jadi orang yang bebal, ya. Jangan jadi orang yang bebal tapi orang yang arif. Yang kedua, saudara hari ini belajar dengar-dengaran akan Tuhan, yaitu jangan menjadi orang yang bodoh. Tetap sabar untuk menantikan kehendak Tuhan. Setia saja selesaikan. Walaupun tidak enak, saudara. Tapi percayalah, kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Yang ketiga, bersyukurlah atas apapun yang terjadi. Ya, yuk yang ketiga, percaya, ya. Percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, 3 hal. Kalau saudara mau jadi ciptaan yang baru, ya, hari ini kita mau belajar. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Menghormati Tuhan, dengar apa kata Tuhan. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa, saudara? Hidup saudara bukan berdasarkan fakta. Faktamu keuanganmu hancur. Faktamu suamimu selingkuh, faktamu istrimu selingkuh, faktamu masa depanmu suram. Tetapi malam ini firman Tuhan berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena
percaya. Ketika saudara jadi ciptaan yang baru, saudara tidak lagi hidup dengan mempercayai fakta. Saudara tidak lagi hidup mempercayai keadaan yang terjadi di depan mata saudara. Tapi ketika saudara menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, Tuhan mau saudara dan saya mulai hari ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ciri orang yang menjadi ciptaan yang baru, menjadi orang yang benar. Ya, yang pertama, tidak banyak melihat nyata. Dia akan mempercayai Tuhan lebih dari segalanya dibandingkan dengan bukti-bukti yang ada. Yang kedua, akan tabah. Orang yang tabah hari ini walaupun menjalani penderitaan, saudara jangan pikir ketika saudara menjalani penderitaan, tidak ada anugerah Tuhan. Filipi kalau nggak salah di Filipi berapa itu? 29 atau ayat berapa, yang berkata bahwa kita diberi karunia untuk menderita, saudara. Saudara dan saya hari ini tabah menjalani masa-masa sukar, masa-masa pandemi, masa-masa krisis. Itulah ciri orang yang menjadi ciptaan yang baru. Kalau orang tidak sabar, tidak bisa tabah menjalani penderitaan, berarti hidupnya belum menjadi ciptaan yang baru. Ketika saudara berkata, aku menjadi ciptaan yang baru, suka tidak suka, tabah saudara. Menjalani penderitaan, menyelesaikan kehendak Bapa itu jauh lebih mulia daripada saudara cepat-cepat dipulihkan karena urusan kepentingan daging. Hari ini ketika saya menjalani proses, mungkin Pinkan cuma 6 tahun, saya 11 tahun, saya kalau tidak tabah saudara, sudah keluar dari tracknya Tuhan. Ketika saya bisa cerai atau saya bisa menikah lagi, di pemandangan Tuhan, saya bukan manusia yang ciptaan yang baru. Saya tetap jadi orang Kristen sejak lahir, tapi manusia ciptaan yang lama. Ketika saya bisa bertahan hari ini, saya cuma berjalan dengan apa yang saya percayai, bukan fakta yang terjadi. Suami saya selingkuh sampai punya 2 anak, dan saya tabah, saudara. Saya sabar ngampuni suami saya. Saya sabar untuk mengampuni, untuk mengasihi suami saya yang sudah selingkuh. Saya tetap tabah sampai melihat janji Tuhan digenapi. Itulah salah satu ciri ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Jangan gampang ngomong firman, Tuhan, aku adalah ciptaanmu yang baru ketika aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sementara Tuhan dari atas bilang gini, siapa yang bilang? Saudara bisa bangga bilang, saya orang Kristen, saya orang percaya 30 tahun. Yang jadi pertanyaan, Tuhan percaya enggak sama saudara jadi orang benar? Tuhan bisa percaya enggak bahwa saudara benar-benar orang benar yang sudah ciptaan yang baru? Kalau enggak punya ciri-ciri ini, saudara, hari ini saudara tetap jadi ciptaan yang lama, sekalipun saudara jadi orang Kristen puluhan tahun. Buat apa saudara? Hari ini pastikan malam ini melalui firman Tuhan, kita semua hari ini tidak banyak melihat fakta. Kita tabah, yang ketiga, tetap menetap. Sesulit apapun jangan pernah lari dari Tuhan. Tetap tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Orang yang jadi ciptaan yang baru, dia akan menikmati proses. Itu ciri-ciri. Kalau orang tidak bisa menikmati prosesnya Tuhan, dia belum jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kalau hidupmu ada Tuhan di dalam hidupmu dan hidupmu menjadi ciptaan yang baru, saudara diproses apapun. Hari-hari ini saya dengan mudahnya kalau waktu saya diproses sudah jadi ciptaan yang baru, ketika Tuhan bawa hidup saya dalam keadaan yang makin sulit, saya gampangnya bilang gini, suka-sukamu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu saya. Tapi yang aku tahu bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik.
Amin, saudara. Mau jadi ciptaan yang baru, jangan jadi orang Kristen yang bertahun-tahun, tapi selama ini di pemandangan Tuhan, saudara tetap jadi manusia, punya karakter-karakter lama. Manusia lama. Karakternya iblis terus dibawa kemana-mana, saudara. Sampai jadi orang Kristen 20 tahun, mungkin Tuhan itu lihat saudara ambil nafas gini. Aduh. Sementara lihat orang yang baru-baru bertobat, tapi hidupnya sudah militan, memberikan segenap hatinya. Dia menghormati Tuhan. Dia dengar apa yang Tuhan perkatakan melalui firman-Nya. Bahkan dia hidupnya bukan lagi melihat fakta. Fakta tidak menjadi satu pegangan yang membuat itu yang menentukan jalan hidupnya. Tapi justru dia tahu bahwa jalan hidupnya ditentukan apa kata Tuhan. Itu yang saudara kejar. Amin, saudara. Buka quote, yuk berakhir kita selesai, kita baca sama-sama. Apa yang saudara pasti lakukan malam ini, yuk kita semua jangan jadi orang Kristen bangga ya. Oh, aku orang Kristen sudah 10 tahun, 20 tahun, aku sudah melayani Tuhan keliling dunia, aku sudah khotbah, aku sudah ini, aku sudah bangun gereja dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan malam ini, yuk kita menyelidiki hati kita. Apakah saudara dan saya, dari semua yang saya tadi, poin-poin itu, saudara dan saya, kalau masih ada kekurangan, ada sampah yang ada di dalam hidup saya. Malam ini kita mau datang sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku benar-benar mau jadi orang Kristen. Bukan hanya jadi orang Kristen yang bertahun-tahun. Aku mau jadi orang Kristen yang benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Supaya aku hidup berkenan dan menyenangkan hatimu. Yuk kita baca. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Supaya kita bebas dari hukuman kekal. Ya, jangan sia-siakan ya anugerahnya atas hidup kita. Kejar perkenanan Tuhan melalui hidup hormat akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan percaya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita percaya kita mau jadi orang yang militan di akhir zaman. Jangan pernah hari ini hidupmu lemah. Masalah boleh terjadi, proses boleh terjadi, tapi yang pasti ketika proses itu terjadi dan saudara tetap mempunyai status sebagai orang benar, menjadi ciptaan yang baru. Saya ketika Tuhan bilang, walaupun suamimu sampai hari ini mungkin suamimu, pada waktu itu suamimu mau punya 2 anak, suamimu mau ngomong kamu tidak cinta, tapi aku sudah bangga lihat hidupmu Eli, karena aku sudah melihat bagaimana engkau menjadi ciptaan yang baru. Itu yang membuat aku bangga, daripada dulu hidup nyaman, sosialita, dicintai suami mati, tapi aku tidak pernah bangga, karena aku tidak melihat satupun karakter Kristus dalam hidupmu, dan engkau tetap menghidupi manusia lama. Amin, saudara. Yuk, sudah selesai, kita berdoa ya. Hari ini melalui firman ini kita akan mengoreksi. Kita akan nyanyi satu lagu, Fran, Selidiki Aku. Ya, saudara, kalau malam ini Tuhan tegur lewat firman hari ini. Mungkin banyak sampah. Saudara kurang menghormati Tuhan. Saudara kurang dengar-dengaran apa kata Tuhan. Saudara mungkin hari ini terlalu banyak percaya fakta dibanding percaya akan Tuhan. Mulai bertobat. Menjadi ciptaan yang baru itu akan selalu menjadi orang yang tabah menghadapi apapun. Saudara akan tetap tinggal di dalam Kristus. Yuk kita nyanyi sambil kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan malam ini. Kami tahu bahwa firman ini buat setiap kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami merasa bahwa kami jadi orang Kristen bertahun-tahun. Tapi kalau kami masih ada banyak manusia-manusia lama yang belum kami tinggalkan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menghormati kekudusan-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau belajar untuk lebih dengar-dengaran apa kata-Mu Tuhan. Supaya kami tidak jadi orang yang bebal, yang bodoh. Tapi kami belajar untuk mengucap syukur untuk hidup sebagai orang yang arif Tuhan. Kami juga mau belajar untuk selalu percaya kepada-Mu. Tidak percaya dengan fakta yang terjadi Tuhan. Sehingga hidup kami tenang, kami tabah, kami tetap menetap di dalam-Mu. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang
terdahulu dan jadi yang terakhir. Tapi biarlah kami jadi anak-Mu mulai malam ini yang terdahulu dan tetap yang terdahulu, yang terbaik. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Pinkan Mambo dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan akan bertambah-tambah dalam kehidupannya. Dia akan menjadi ciptaan yang baru Tuhan di dalam Kristus selama-lamanya. Baik suami dan anak-anaknya Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat perbuatan hidupnya, lewat proses kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati saat ini Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sakit, biarlah Engkau memberi kesembuhan. Yang mengalami masalah ekonomi Tuhan, buka terobosan berkat. Yang mengalami masalah rumah tangga, pulihkan. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap kami yang sudah bergabung malam ini, baik itu Wulan, baik itu Frans, juga Debbie, Ailing, Lina, Mami, semuanya Tuhan. Kami percaya jeripaya mereka, Pak Anil juga tidak pernah sia-sia. Biarlah malam ini kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Amin.